Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab 5, yaitu perencanaan pembelajaran mikro, yang beranggotakan oleh Aldiansyah, Mutia Saidah, Mitami, Sarah Dedilah, dan Salsabilah. Pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu A. Kegiatan belajar 1 atau hakikat perencanaan pembelajaran. Subbabnya ada pengertian, unsur-unsur perencanaan pembelajaran, tujuan dan manfaat perencanaan pembelajaran. Lalu yang kedua ada kegiatan belajar 2, yaitu prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Subbabnya latar belakang, lalu prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Dan yang C, kegiatan belajar 3, model perencanaan pembelajaran. Ada pendahuluan, langkah-langkah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan contoh format rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, 1. Kegiatan belajar 1, hakikat perencanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pembelajaran mikro secara teknis bertolak dari asumsi keterampilan dasar mengajar. Artinya, pembelajaran mikro secara teknis bertolak dari asumsi keterampilan belajar dasar mengajar tersebut dapat dilatihkan jauh lebih efektif dan efisien melalui pembelajaran mikro dibandingkan dengan pendekatan yang lainnya yang dilakukan sekaligus dalam situasi pembelajaran yang sebenarnya. Lalu ada proses. Proses yang dimaksud adalah proses pembinaan kemampuan mengajar melalui pembelajaran mikro dilakukan secara sistematik, mulai dari pemahaman hakikat pembelajaran, hakikat pendekatan pembelajaran mikro, persiapan penerapan pembelajaran mikro, mulai dari kegiatan observasi sampai dengan peragaan atau simulasi. Selanjutnya, sehubungan dengan beberapa persiapan yang harus dilakukan dalam pembelajaran mikro, maka pada bab 5 ini secara khusus akan membahas perencanaan pembelajaran mikro. Sebelum secara khusus membahas dan mengembangkan model pembelajaran perencanaan mikro, terlebih dahulu secara umum akan dibahas yaitu hakikat perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan terhadap hakikat perencanaan pembelajaran secara umum sangat penting karena sesuai yang di slide, menurut PP nomor 19 tahun 2005 bahwa pembelajaran harus direncanakan. Selanjutnya, dalam PP tersebut dijelaskan bahwa untuk perencanaan pada dasarnya terdiri dari 2, yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada bab ini khusus membahas salah satu jenis perencanaan saja, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan aplikasinya terhadap pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran mikro. Nah, melalui pembahasan hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran dan aplikasinya dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran mikro, diharapkan kita dapat yang pertama memahami hakikat sebagai pedoman atau memahami hakikat perencanaan pembelajaran sebagai pedoman operasional pembelajaran. Lalu yang kedua, memahami komponen-komponen dan prinsip-prinsip RPP atau memahami terhadap komponen-komponen dan prinsip-prinsip pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir, terampil membuat atau mengembangkan model RPP mikro. Di sini ada pengertian dari Ghaffar tahun 1987. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan. Ada 3 hal penting dari pengertian perencanaan, yaitu proses penyusunan keputusan. Berarti perencanaan adalah membuat atau merumuskan perkiraan keputusan yang akan diambil atau rencana ketetapan yang akan menjadi pilihan pada suatu rencana itu dilaksanakan. Lalu yang kedua, ada pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Artinya, proses penyusunan kegiatan yang akan dilakukan, bentuk dan jenis keputusan yang akan ditetapkan, semuanya baru pada tahap dugaan atau hipotetik yang didasarkan pada beberapa pertimbangan teori maupun praktis serta pengalaman yang sudah lalu. Lalu yang terakhir yaitu ada untuk mencapai tujuan.
yaitu sasaran akhir dari penetapan bentuk keputusan yang akan diambil atau penetapan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rencana. Semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pembelajaran, sasaran akhir atau tujuan yang harus dicapai dari suatu kegiatan pembelajaran adalah perubahan perilaku atau change of behavior. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dari suatu kegiatan pembelajaran adalah merupakan bagian dari merencanakan pembelajaran. Demikian pula penetapan metode, media, sarana, dan fasilitas yang dibutuhkan sampai pada kegiatan evaluasi adalah termasuk unsur-unsur yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran. Fungsi perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, berapa lama waktu yang akan dibutuhkan, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Perencanaan pembelajaran adalah suatu proyeksi aktivitas yang akan dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran mikro yaitu membuat perencanaan atau persiapan untuk setiap jenis keterampilan mengajar yang akan dilatihkan. Dari perencanaan yang telah dibuat dapat tergambarkan tujuan yang ingin dicapai, aktivitas atau proses yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, sarana, dan fasilitas yang diperlukan, hasil yang akan didapat, bahkan faktor pendukung maupun kendala yang akan muncul sudah dapat diantisipasi. Yang pertama yaitu proses pembelajaran merupakan proses yang ditata dan diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pengaturan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk perancangan atau desain pembelajaran yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu pembelajaran bersifat situasional. Rancangan pembelajaran sudah secara matang, maka proses dan hasilnya tidak akan terlalu jauh dari apa yang sudah dirancang tersebut. Perbedaan unsur-unsur pembelajaran. Dalam membuat perencanaan pembelajaran mikro, unsur-unsur yang digunakan sama dengan unsur-unsur perencanaan pembelajaran secara umum seperti yang telah dibahas di atas. Perbedaannya tentu saja disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran mikro, yaitu setiap unsur perencanaan tersebut lebih disederhanakan dan hanya memfokuskan pada jenis kegiatan yang lebih terbatas. Dalam hubungan ini dijelaskan oleh Wardani dan A. Suhaina S. pada tahun 1964. Yang dimaksud dengan terbatas yaitu fokus latihan dan fokus pengamatan serta penilaian, bahkan fokus perbaikan ditujukan kepada keterampilan khusus tertentu sesuai dengan jenis yang dilatihkan. Selanjutnya ada B, unsur perencanaan pembelajaran. Pembelajaran sendiri memiliki arti sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembelajaran harus memiliki komponen yang saling terkait, mempengaruhi, dan ketergantungan. Di dalam suatu pembelajaran harus memiliki 4 komponen yang saling terkait seperti tujuan pembelajaran, isi materi pembelajaran, metode atau kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Oleh karena itu, membuat perencanaan pembelajaran pada dasarnya merupakan menyusun atau merumuskan keempat unsur tersebut menjadi sebuah rencana pembelajaran sebagai pedoman guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pembelajaran memiliki 4 unsur, yaitu tujuan, isi materi, metode, dan evaluasi. Di sini tujuan sendiri memiliki arti sebagai sesuatu yang ingin dicapai di dalam sebuah kegiatan pembelajaran, seperti perubahan sikap siswa menjadi ke arah yang positif, melingkupi keterampilan, pengetahuan, dan sikap siswa. Suatu tujuan pembelajaran itu memiliki peran yang sangat penting,
karena tujuan pembelajaran dapat mengarahkan proses pembelajaran serta menentukan dalam pengembangan komponen-komponen di dalam suatu pembelajaran seperti metode yang digunakan, media yang digunakan, serta alat evaluasi apa yang akan digunakan. Di dalam suatu tujuan pembelajaran memiliki tujuan khusus yang dibuat oleh guru. Salah satunya yaitu guru harus memahami silabus atau kurikulum sebagai pedoman di dalam proses belajar mengajar. Guru harus memahami rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan diajarkan di dalam sebuah mata pembelajaran. Harus memahami cara merumuskan tujuan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh siswa. Kemudian yang kedua ada materi atau isi pembelajaran. Materi merupakan isi atau bahan yang akan dipelajari oleh siswa. Materi harus direncanakan dan dikembangkan sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Agar bahan yang dikembangkan dapat menunjang tujuan pembelajaran, maka Hilda Taba menjelaskan bahwa bahan harus valid dan signifikan sesuai dengan ilmu perkembangan teknologi. Yang kedua, bahan harus relevan dengan lingkungan sosial siswa. Yang ketiga, bahan harus mengandung keseimbangan antara kedalaman dan keluasan materi. Yang keempat, bahan harus mencangkup berbagai ragam tujuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, ada metode atau proses. Dalam merumuskan suatu kegiatan pembelajaran harus mengembangkan aktivitas siswa yang tinggi di dalam pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mendorong siswa aktif belajar, maka guru harus merancang kegiatan pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Nah, selanjutnya yang terakhir, dalam unsur pembelajaran ada evaluasi pembelajaran atau nilai pembelajaran. Yang dimaksudkan dengan evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui efektivitas dan hasil pembelajaran siswa. Dengan adanya evaluasi, maka guru dapat mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Selanjutnya, C. Tujuan dan manfaat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pedoman operasional atau pedoman berjalannya kegiatan pembelajaran. Berdasarkan beberapa kepentingan pembelajaran, tujuan dan manfaat rencana pembelajaran antara lain: pertama, sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Kedua, memberikan gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran disusun dengan menggunakan pendekatan sistem, maka memberikan pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran 2, yaitu prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah latar belakang dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan kurikulum tertulis yang bersifat mikro, yaitu rencana atau kegiatan pembelajaran untuk setiap unit atau pertemuan pembelajaran saja. Perencanaan pembelajaran yang merupakan pedoman operasional pembelajaran bagi guru dan siswa di dalamnya terdiri dari yang pertama, ada tujuan atau kompetensi pembelajaran. Yang kedua, adanya isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, ada metode atau media dan kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, ada evaluasi atau penilaian dari pembelajaran. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip perencanaan pembelajaran pada dasarnya adalah merupakan kaidah, ketentuan, atau hukum yang harus dijadikan dasar pertimbangan oleh guru dalam mengembangkan rencana pembelajaran. Menurut PP nomor 19 tahun 2005, rencana pembelajaran tersebut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu silabus pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut RPP.
Perbedaan antara silabus dan RPP yaitu, jika silabus merupakan program atau rencana pembelajaran yang masih luas cangkupannya, yang mencakup rencana atau program untuk satu atau kelompok mata pelajaran tiap semester. Adapun RPP merupakan program atau rencana yang sudah lebih spesifik, yaitu hanya mencakup rencana setiap pokok materi kegiatan untuk setiap unit kegiatan pembelajaran saja. Nah, selanjutnya ada karakteristik umum perencanaan pembelajaran antara lain. Yang pertama, memperhatikan karakteristik siswa. Yang kedua, berorientasi pada kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, urutan kegiatan pembelajaran dikembangkan secara sistematis. Yang keempat, lengkapi perencanaan pembelajaran dengan lembar kerja dan lembar tugas atau instrumen pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, perencanaan pembelajaran harus bersifat fleksibel. Dan yang terakhir, berdasarkan pendekatan sistem. Nah, adapun prinsip pengembangan perencanaan pembelajaran antara lain, yang pertama harus spesifik, yang kedua operasional, yang ketiga sistematis, dan yang keempat jangka pendek. Slide terakhir, saya akan membahas kegiatan belajar 3, model perencanaan pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas pendahuluan. Perencanaan merupakan proyeksi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga ada beberapa prinsip umum, karakteristik, serta kepentingan perencanaan yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyusunan perencanaan pembelajaran. Sehingga inti perencanaan pembelajaran ialah untuk yang pertama, memproyeksi tujuan pencapaian, yang kedua, pengembangan materi pembelajaran, yang ketiga, pengembangan media serta metode pembelajaran, dan yang keempat, pengembangan alat penilaian. 4 poin tersebut merupakan standar minimal perencanaan pembelajaran. Pendidik boleh mengembangkan perencanaan lebih dari 4 poin asal berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran efisien dan efektif. Yang kedua, saya akan membahas langkah-langkah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran memerlukan keterkaitan satu komponen dengan komponen lainnya. Di bawah ini akan dijabarkan mengenai langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, penetapan identitas mata pelajaran. Yang kedua, penetapan standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ketiga, perumusan indikator pembelajaran. Yang keempat, perumusan tujuan pembelajaran. Yang kelima, penetapan materi pembelajaran. Yang keenam, penetapan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, penentuan alat media serta sumber rujukan. Dan yang terakhir, penentuan prosedur dan jenis evaluasi atau penilaian. Contoh format RPP mata pelajaran SD atau MI, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir, metode, alat, media, dan sumber. Sekian dari penjelasan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.